Hati-hati bagi kalian yang merendahkan Gibran, terutama Pak Jokowi. Ada konsekuensinya. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas fenomena Gibran Rakabuming Raka. Sudah banyak orang yang nyinyir terhadap beliau, banyak orang yang benci beliau, banyak orang yang merendahkan beliau. Tapi berakhir dengan apa? Ya, kita tahu banyak. Ada juga orang yang akhirnya berakhir dengan jeruji besi. Tapi bukan karena Gibran ya, tapi kan ada kasus-kasus korupsi ya kan, kayak banyak. Aku nggak usah sebutin, kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, kali ini saya memperlihatkan kepada Anda ada satu TikTokers ya, yang dia menyampaikan tentang saya tidak mau merendahkan Gibran. Dia bilang, kenapa saya tidak mau merendahkan Gibran ya. Nah, kita akan bahas dan kita akan lihat. Anda tonton sampai habis video ini sangat berguna. Dan saya yakin kalian yang nonton ini pasti akhirnya akan mendapatkan pencerahan. Bagi kalian yang membenci, bisa saja berpotensi akhirnya memikirkan kembali kebencian ini apakah akan terus dilanjutkan. Tapi bagi kalian yang memang betul-betul ngefans sama Mas Gibran, pasti akan menjadikan ini sebagai satu motivasi dan inspirasi mengapa kemudian kita terus berjuang dan bergerak dalam rangka menyampaikan kepada publik ada sisi-sisi positif yang harus kita hormati dari Mas Gibran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kali ini langsung saja kita lihat guys, ini ada satu TikTok yang menyebut begini. Kenapa saya tidak berani merendahkan Gibran? Nah, ini fotonya Gibran di saat dia melakukan kegiatan debat bersama KPU RI ya, debat waktu menjadi wakil presiden. Saya tidak mengerti kenapa banyak pengamat politik senior merendahkan Gibran ini. Nah, itu gambar yang dia perlihatkan adalah Rocky Gerung. Tapi menariknya adalah Mas Gibran itu, kendati dia sudah tahu sering dikritik dan direndahkan oleh Rocky Gerung, dia tetap datang gitu. Dia tetap sowan kan gitu. Tapi tetap juga terus direndahkan oleh Rocky Gerung gitu. Oke. Sifat sang raja. Nah, ini tema besarnya. Saya tidak pernah mengatakan Jokowi adalah raja. Tapi saya lebih senang mengatakan Jokowi dengan memiliki sifat sang raja. Jadi Jokowi itu bukan raja tapi memiliki sifat sang raja. Karena Jokowi bukan keturunan raja, beliau hanya tukang kayu biasa, tetapi memiliki intuisi luar biasa. Nah, ini gambarnya Jokowi guys. Aduh, ini memang. Tapi gagah juga ya Pak Jokowi, kayak orang Jepang gitu ya. Oke. Nah, Jokowi tidak memiliki IQ setinggi B.J. Habibie. Dilihat dari segi manapun, Jokowi layaknya manusia biasa lainnya. Kenapa Jokowi bisa se-superpower sekarang? Itu yang selalu saya pertanyakan. Nah, ini bagus nih pertanyaannya sang TikTokers. Nah, kita lihat itu bagaimana B.J. Habibie dengan Jokowi ya. Tapi memang betul, secara IQ tentu beda jauh lah Habibie dengan Jokowi. Oke. Harus saya katakan, pada awal jabatan presiden, Jokowi adalah presiden yang paling banyak dicemooh oleh rakyatnya sendiri. Sering dijadikan meme, dianggap boneka, pelangak plongo, disebut kadrun, kurus, kafir, Fir'aun, dan lain-lain. Tapi beliau mampu membalikkan segalanya. Untuk wajahnya Jokowi yang polos, yo nggak tahu, kok nanya saya. Ini sih, aduh, betul ya. Oke, bagus nih. Nah, di akhir kepemimpinannya banyak pembenci yang bertanya-tanya kenapa dia mendadak OP, overpower. Bahkan para pemimpin dunia mengakui kehebatannya. Betul tuh. Di G20 juga kan terlihat sekali bagaimana dominasinya Pak Jokowi gitu. Ini pemimpin-pemimpin dunia guys. Anda bisa lihat bagaimana dari Prancis, India, kemudian Cina, Amerika bahkan. Ini kemudian mengakui sosok dari Jokowi gitu. Oke. Nah, menariknya juga ini, guys. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu 80% ke atas. Gila. Jadi kalau ini berbanding, jadi pengamat hebat itu menilai yang namanya Jokowi ini kan ya rendahan, pelangak pelongo. Tapi pemimpin dunia dan juga rakyat. Jadi kalau cuma sekedar rakyat yang suka, berarti rakyat itu dibodohi. Rakyat itu cuma diiming-imingi, rakyat itu cuma dimanipulasi. Oke, enggak apa-apa seperti itu. Persoalannya petinggi-petinggi dunia juga gitu. 80% ke atas. Oke.
Nah, prestasi Jokowi ini cuma kalah dari Soeharto. Oke. Ya, berkaitan dengan komoditas lain setelah perang Rusia Ukraina meletus pada 2022. Harga minyak sawit mentah melambung, harga batu bara melambung. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan pada Oktober 2023 mencapai 3,48 miliar US ya, rekor surplus 42 bulan terakhir. Pencapaian surplus di era Jokowi sejajar dengan era Presiden SBY. Surplus perdagangan pernah mencapai 42 bulan di era SBY Oktober. Oke. Presiden Soeharto yang memerintah selama 32 tahun di Indonesia pernah mencatatkan surplus panjang selama 91 bulan. Oke. Ya, kalau seandainya Pak Jokowi juga mungkin 32 tahun ya memimpin atau 3 periode mungkin lah. Mungkin bisa saja gitu. Tapi sesingkat 10 tahun memimpin aja itu Jokowi punya pengaruh yang luar biasa. Oke guys, kita lanjut. Nah, hal inilah yang selalu disampaikan dengan sifat sang raja. Sempat beredar berita kalau Jokowi keturunan raja, tapi berita tersebut hoaks. Nah, ini lihat ya, gambarnya Pak Jokowi, kemudian pewayangan, terus bayangannya itu bayangan Pak Jokowi juga. Wah, keren guys. Ini kalau Bahlil bilang memang Raja Jawa gitu. Tapi tidak ya, dia bukan keturunan raja, karena itu cuma hoaks. Nah, tapi TikTokers ini bilang dia memiliki sifat sang raja. Oke. Salah satu kemampuan Jokowi yang harus kita akui adalah kemampuan membeli hati orang lain. Kemampuan membeli hati orang lain. Nah, bagaimana cara membuat orang lain percaya pada raja? Itu hal dasar yang terdengar biasa, namun sebenarnya luar biasa. Mengendalikan orang yang jauh lebih hebat darinya, menjadikannya pion dalam setiap langkah permainan caturnya. Ada banyak contoh seorang pemimpin jatuh akibat gagal membuat anak buahnya percaya dengan kepemimpinannya. Betul tuh. Salah satu kemampuannya Pak Jokowi itu adalah bagaimana dia mampu membuat orang yang berada di atasnya, baik secara pengetahuan, level-level tertentu, tapi tetap kemudian bisa diatur gitu. Kalau cuma karena, oh ya wajar aja kan presiden ya, tidak sedikit kan banyak orang yang punya jabatan tinggi, tapi justru karena ketidakmampuan mengatur anak buahnya, dia pun jatuh gitu. Itu harus kita akui. Oke guys, ya ini gambarnya beliau lagi main catur. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja adalah keberanian dan tidak memiliki rasa takut dalam setiap tindakannya. Itu Pak Jokowi banget. Kita tahu sendiri bagaimana keberanian Jokowi melawan para musuhnya, mau dari dalam atau dari luar. Bagaimana Jokowi mengambil alih saham Freeport, digugat oleh WTO, memindahkan ibu kota, infrastruktur pembangunan, kereta cepat, melawan partai PDIP, memecat menteri yang tidak berguna, dan lain-lain. Siapapun yang menghalanginya akan dihabisi olehnya. Skakmat. Yang Time, majalah Time, gila. Betul ya guys ya? Ya, betul. Beliau hengkang dari PDIP itu juga sebuah langkah keberanian gitu. Bahkan mencalonkan wakil presiden yang namanya Gibran itu juga sebuah keberanian. Dan dia tidak peduli ada yang mau menghalangi dan lain sebagainya. Oke, insting hewan liar. Wow. Jokowi memiliki insting hewan liar. Yang terakhir, sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja adalah ahli siasat atau intuisi. Bagaimana cara seorang pemimpin mengatasi masalah dengan cepat, mengambil tindakan dengan sangat cepat, mampu memprediksi masa depan, melihat dan merasakan ancaman, membaca karakter seseorang. Itu adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang raja. Dan saya lihat sifat itu ada di dalam diri Jokowi. Orang lain menyebutnya dengan intuisi, tapi saya lebih senang menyebutnya dengan insting hewan liar. Wow, serigala itu kan seperti itu guys. Tapi benar ya, Jokowi itu dia mampu. Termasuk ketika dia bilang, oh ya berikut gilirannya Pak Prabowo lah jadi presiden. Ya benar, Prabowo jadi presiden gitu. Jadi katanya Hasto bahwa Pak Jokowi itu takut dengan Anies, sebenarnya nggak takut. Itu keliru. Pak Jokowi itu raja, dia nggak ada insting takut dengan lawan politiknya gitu. Bahwa kemudian dia punya siasat, ya itu strateginya Pak Jokowi, itu keren. Itu ya, kita aja lihat gambarnya ini AI, tapi itu kemampuan insting, kemampuan intuisinya ini. Karena catur itu bicara intuisi, catur itu bicara strategi, catur itu juga bukan cuma soal pemenangan, tapi bagaimana proses mencapai kemenangan itu.
Nah, dari semua sifat sang raja yang dimiliki oleh Jokowi, ternyata diturunkan juga oleh anaknya Gibran. Orang pertama yang merasakan sifat sang raja Gibran bukan saya, melainkan Prabowo. Wah, bagaimana nih? Oke, kita lihat. Bagaimanapun Prabowo adalah sosok senior, saksi bisu perubahan Indonesia. Prabowo mengenal semua presiden yang ada di Indonesia. Di era Soekarno, Prabowo masih menjadi prajurit bawah. Di era Soeharto, menjadi menantu Soeharto. Di era B.J. Habibie, Prabowo mengidolkan Habibie. Era Gus Dur, beliau prajurit tukang pijitnya Gus Dur. Pernah menjadi cawapres Megawati, sahabatnya SBY dari militer, dan sahabat politiknya, yaitu Jokowi sampai dengan saat ini. Oke. Salah satu kemampuan Prabowo yang dia tidak sadari adalah bisa melihat potensi seseorang. Oke. Sebagai contoh, kebanyakan anak didik politiknya selalu menjadi saingannya di masa depan. Emang plot twist, begitulah Prabowo. Orang yang dibesarkan olehnya selalu membunuh dirinya. Anies, Jokowi, Sandiaga Uno, dan Ahok. Ini kan anak-anak ideologisnya Jokowi, Prabowo. Iya ya, ujung-ujungnya melawan gitu. Prabowo terlalu naif, Prabowo terlalu ikhlas. Ya begitulah Prabowo. Akurasi ramalan Gus Dur tidak pernah salah. Berbeda dengan Jokowi. Jokowi tidak seikhlas Prabowo. Itulah alasan Jokowi membuang Anies. Karena Jokowi sadar kalau tidak dibuang, Anies bisa menjadi senjata makan tuan. Otaknya Jokowi, guys. Keren, 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 keren. Lihat. Before, after. Ya. Nggak kebalik nih. Sebelumnya Anies bersama Pak Prabowo, kayaknya sebaliknya. Tapi mungkin aku nggak tahu, mungkin kayaknya gambarnya ada makna filosofi. Kan yang di atas ini kayaknya di saat Prabowo mencalonkan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta, sementara yang di bawah yang tertulis before ini adalah saingan debat gitu. Mungkin sebaliknya. Oke. Prabowo tidak mungkin salah dengan bakatnya melihat potensi orang lain. Alasan Prabowo menjadikan Gibran sebagai wakilnya bukan semata-mata mencari suara saja, tapi Gibran punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Sifat sang Raja Jokowi juga ada di dalam diri Gibran. Makanya Prabowo bersikeras menginginkan Gibran, padahal ada cawapres yang lebih baik dari Gibran seperti Yusril dan Erick Thohir. Dijadikannya Gibran sebagai cawapres bagaikan pisau bermata dua. Prabowo sudah tahu hal itu. Ya. Prabowo juga punya insting, guys. Luar biasa ya. Gibran anak haram MK. Halo? Bukan Gibran yang melanggar undang-undang, tapi undang-undang lah yang melanggar Gibran. Simple. Hak-hak anak muda dihalangi oleh undang-undang. Kenapa harus nunggu usia 40 tahun? Kalau umur 35 tahun saja sudah punya kompetensi menjadi seorang pemimpin, apakah yang tua lebih baik dari anak muda? Apakah dengan umur tua bisa memajukan negara? Apakah dengan lebih tua jadi tidak korupsi? Enggak juga kan? Toh 99% pejabat koruptor di usianya di atas 40 tahun. Bungkus. Sesimpel itu. Oh, ini kayaknya orangnya. Ini kayaknya yang posting ya. Sesimpel itu alasan Gibran lolos MK. Ya, memang tugas MK gitu. Nggak usah gua bahas utak-atik pasal berapa, ayat berapa. Toh orang yang mempermasalahkan otak-atik hanyalah korban manipulasi politik. Betul. Hasto akui PDIP ikut lirik Gibran jadi cawapres Ganjar. Bilang anak haram konstitusi, tapi mereka juga mau gitu. Coba Gibran sama mereka. Ini kan manipulasi politik aja. Soal cawapres, pihak Anies Baswedan merasa cocok dengan Gibran. Bualan semua ini orang-orang. Oke, Gibran menjadi angin segar politik, terutama anak muda. Gua sangat muak dengan politik kuno. Setidaknya dengan adanya Gibran, politik menjadi lebih happy, enjoy, adem, tidak mempolitisasi agama, tidak menjelekkan lawan, lebih kreatif, lebih modern, dan tidak ada ujaran kebencian. Gibran adalah awal yang baik untuk menghapus politik kuno zaman Amin Rais. Betul. Kampanyenya wibu. Ini kan anak muda ini. Kampanye mancing, kampanye main futsal, kampanye gunakan teknologi AI, lagu resmi kampanye Prabowo Gibran. Oke guys, paling pas. Kegiatan-kegiatannya Mas Gibran saat kampanye itu bikin merinding rata-rata. Dibandingkan Kaisang, yang lebih mirip Jokowi adalah Gibran. Entah dari gaya bahasanya, pelangak-pelongok, gestur tubuh, manuver, perkembangan, semua ada pada Gibran. Gibran akan menjadi the next Jokowi, tapi versi update-nya.
Gibran memang anak ingusan, tapi perkembangan Gibran itu bisa dikatakan sangat cepat. Terbukti cara dia counter debat Cawapres 1 dan 2, berbisnis, memimpin Solo, ketegasan, keberanian, tanggung jawab, memberikan kepercayaan terhadap publik, itu bukan hal yang mudah, tapi Gibran mampu menjawab tantangannya. Tuh guys. Gibran diterjunkan ke medan perang untuk penyempurnaan. Sebenarnya Gibran hanya butuh sedikit polesan dari para politisi seniornya untuk generasi emas berikutnya. Mungkin Prabowo ingin Gibran menjadi penerusnya memimpin Gerindra. Wow, Prabowo tidak ingin sifat sang raja hilang begitu saja. Wow. Terserah pengamat politik lain ingin berpendapat apa, karena cara berpikir, sudut pandang, dan usia menimbulkan cara berpikir kritis yang berbeda. Saya menghormati pendapat Anda, tidak perlu memperdebatkannya. Guys, Pak Prabowo. Gitu guys. Aku setuju dengan dia. Kalau kalian tidak setuju atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside.